saya adalah tentang mahasiswa mampu mengembangkan desain uji coba dan evaluasi media komunikasi. Nah, jadi tujuan pembahasannya bidang saya ini. Nah, berikutnya pokok bahasanya tentang apa? Desain media tercetak, medium tercetak, itu merancang uji coba dan evaluasi media komunikasi. Nah, sebelum ke pokok bahasan, kita secara filosofi dulu, kita akan mencoba menajamkan bahan dasarnya dulu. Untuk merancang uji coba dan evaluasi media, kita cari literatur bahan baku utamanya dalam manajemen perencanaan itu apa saja. Dalam perencanaan dan evaluasi, saya kira kita harus mengetahui apa itu manajemen perencanaan, baik termasuk juga evaluasi di sini. Dalam konteks perencanaan media komunikasi itu setidaknya ada dikenal beberapa kriteria. Nah, ini nanti juga satu pokok bahasan yang menarik. Barangkali nanti ada yang mau ambil tesis tentang uji coba ini. Bimbingan saya ada 2 yang sudah mengambil media ini. Dari sekian bimbingan saya ada yang S2-nya ada 2 orang yang ngambil. Salah satunya adalah Dodi yang sekarang jadi manajer Buletin Malam di MNC TV, Dodi Ginanjar, itu mengambil satu uji coba sebenarnya, dalam artian mengarah kepada penggunaan perencanaan maupun evaluasi terhadap tayangan, judulnya adalah pengaruh film animasi Adit Soko Jarwo MNC TV terhadap interaksi sosial anak-anak SD. Itu yang bimbingan saya. Yang pertama, sudah lulus dan sekarang ngajar, selain jadi manajer Buletin Malam di MNC TV, Pak Haritanu Sudibyo, beliau juga ngajar di Universitas Pakuan, Dodi Ginanjar. Itu saya bimbing, sudah lulus. Dan yang kedua itu Saudari Sinta Nasution, itu sama. Kalau yang Dodi ini skripsinya Dodi Ginanjar, ini anak MNC TV, manajer Buletin Malam sekarang, dan salah satu dosen di Universitas Pakuan, yang Dodi. Yang kedua, ini yang pertama yang Dodi tadi saya bimbing bersama Pak Dr. Amiruddin Saleh. Saya bimbingnya bersama Pak Amiruddin Saleh. Mudah-mudahan juga saya sering tiker aja itu Profesor Amiruddin Saleh, mudah-mudahan cepat keluar ke profesornya Pak. Nah, ini saya uji ketika itu 15 Agustus 2019 mereka lulus, dia lulus. Yang kedua, yang sebelumnya malah sebenarnya tahun 2017 untuk mata kuliah ini juga, yaitu Saudari Sinta Nasution, pengaruh visual manga, pesan visual manga dan infografis terhadap pemahaman informasi, persepsi, dan sikap semantik di Kabupaten Bogor. Ini kaitannya dengan penelitian tentang beberapa daerah yang pandemi demam berdarah dengue, yang dia berikan cara menjelaskan teori komunikasi, salah menjelaskan komunikasi, penjelasan ke masyarakat, distribusi informasinya menggunakan pesan visual atau message-nya visual manga dan infografis. Dari mata kuliah ini sudah lulus 2017. Nah, ini sama, jadi uji coba juga. Bahkan mereka juga, dia tidak termasuk, salah satunya termasuk 3 besar yang lulus cepat waktu itu. Itu 2 bimbingan yang mengambil mata kuliah ini untuk menyusun tesis. Ini baru 3 orang ya, yang lain mana? Waduh, ada.
Oh, di bawah ya. Oke. Oh, udah komplit nih. Perhatian sidul, kornea. Ya, oke. Komplit semua. Baik, kita masuk ke kriteria ketika menyusun perencanaan dan evaluasi dalam pembelajaran manajemen perencanaan dan evaluasi. Maka yang pertama adalah spesifik. Apa itu spesifik? Spesifik adalah kekasan atau khusus, punya sifat khusus. Jadi kalau mau penelitian, materi penelitian maupun ruang lingkup penelitiannya, ketika merencanakan media komunikasinya, yang digunakan adalah satu kekasan, sifat khusus yang memang punya keistimewaan, sehingga fokus pada aspek media komunikasi yang sudah ditentukan. Kalau tadi saya contohkan Saudara Dodi, dia lebih spesifik kepada pengaruhnya terhadap interaksi sosial anak. Kalau anak yang suka nonton film Sapor Jarwo dibanding dengan yang tidak menonton, seperti apa? Dan itu ketika saya bimbing waktu itu, saya menggunakan pendekatan apa sebenarnya yang katakanlah ditangkap oleh pesan yang ditangkap oleh si anak ketika menonton film Adit Sapodjarwo. Salah satu film animasi lokal yang ratingnya termasuk 3 besar, ya memang kalah dengan Upin Ipin maupun film India. Ada Bima, ada Krishna dan sebagainya. Tetapi 3 besar ketika itu dihuni atau ditempati oleh Adit Sapodjarwo. Meskipun tokoh di sana juga tidak terlalu banyak yang ditonjolkan sebagai keteladanan, tetapi beberapa kegotong royongan, kepantasan, dan juga di akhir cerita selalu ditutup dengan seorang ustadz yang memberikan pengarahan. Itu ya salah satu how to educate dari film animasi tersebut. Diteliti oleh Saudara Dodi, kekhususannya adalah pertama melihat aspek how to educate sama how to inform-nya. Nah, di sana ada yang memang dipas pada kategori khusus untuk anak-anak seusia SD sampai dengan kelas 5, kelas 6 SD, kelas 1 sampai dengan kelas 3 lah, kelas 3, 4, 5, 6, itu yang bisa mencerna atau katakanlah menangkap sinyal-sinyal pesan-pesan yang disampaikan di dalam film tersebut. Sehingga kekhususan, sifat keistimewaan itu fokus pada sesuatu yang kaitannya dengan bagaimana nanti akibatnya terhadap interaksi sosial si anak. Apakah muncul sifat tolong-menolong, apakah sifat egois, atau sifat apa yang dimunculkan ketika itu. Hanya waktu itu saya katakan, syarat keduanya itu harus bisa diukur, Dot. Nah, kalau diukur artinya apa? Measurable, bisa terukur. Sehingga ketika mau mengukur sebagai indikator yang digunakan, X dan Y-nya yang digunakan, saya minta kamu cari SD yang pertama SD swasta yang kaya raya masyarakatnya, atau katakanlah muridnya kayak anak-anaknya orang kaya, orang-anak yang mampu menengah ke atas, itu di daerah Depok. Coba bandingkan dengan daerah-daerah pinggiran, maaf SD-SD impres di pinggiran daerah yang dari kelompok orang tuanya menengah ke bawah. Memang kenapa itu harus dilihat dua aspek yang berbeda? Pertama, saya mensyaratkan ada komparasi atau perbandingan, comparable, sehingga nanti setelah ukurannya pas bisa diukur, sehingga bisa dibandingkan. Yang kedua, ketika mengukur, tahu titik lemahnya, tahu kelemahannya di mana, sehingga ketika mau memperbaiki, mengetahui secara komprehensif, secara keseluruhan, melengkapi yang sudah yang ada maupun yang akan kita tingkatkan, atau katakanlah dari existing list yang ada dengan program-program pemerintah, program-program yang lain,
itu akan berakibat, katakanlah apakah targetan dari arahan-arahan atau program-program pemerintah melalui Dinas Pendidikan dan Kebudayaan atau Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan itu tepat sasaran. Nah, dari existing list itu diukur dan diteliti kemudian setelah dilakukan, katakanlah dengan pre-test dan post-test, uji cobanya dari sebelum dan sesudahnya bisa diukur, itu syarat yang harus ada. Demikian juga dengan ketika measurable, perencanaan media komunikasi mudah diukur, tolok ukurnya jelas, patok bakunya jelas, titik nolnya jelas, dan ya jelas dan pastilah, sehingga mudah pula untuk memonitor dan mengevaluasinya. Dengan harapan jika terjadi kesalahan-kesalahan dalam aplikasinya, cepat merevisi bagian-bagian yang salah. Itu juga terjadi pada Saudari Sinta ketika menulis tesis ini. Saya bimbing dengan Pak Dwi Sardono waktu itu. Pak Dwi Sardono juga menyarankan waktu itu sebenarnya dengan uji T itu uji T yang membandingkan daerah tertentu dengan daerah yang lain dari mereka yang merupakan pandemi demam berdarah, termasuk katakanlah bagaimana anak-anak menangkap, termasuk masyarakat menangkap dengan informasi pesan visual manga maupun infografis. Nah, yang penting adalah di dalam pelaksanaannya ketika patok bakunya sudah ketahuan mulai dari mana dan prosesnya sudah seberapa jauh, itu kalau semuanya direncanakannya adalah terukur, maka memudahkan dalam evaluasi pada pembahasan materi tesis di kemudian hari. Demikian juga ketika saudara nanti menjabat jadi pejabat di salah satu lembaga atau instansi, maka segala sesuatu kalau terukur, Anda akan mudah memberikan advice kepada pimpinan kalau Anda bagian middle management, memberikan advice kepada atasan, ini Pak, kelengkapannya harus seperti ini, karena titik-titik lemahnya di sini. Ukurannya sebelumnya seperti ini, setelah dilakukan program seperti ini, dan hasilnya sekarang seperti ini. Itu manfaat dari measurable. Existing list sebelum ada program dari Bapak dan dari kantor kita ini adalah seperti ini, Pak. Tapi dengan adanya program-program, subprogram, dan kegiatan dari kita yang kita rencanakan dengan matang dan terukur, kita cepat mengambil informasi itu dan dapat melihat di mana kelemahan-kelemahan itu ada, sehingga membenahi atau membetulkan setelah kita tahu patok bakunya, pelaksanaan di tengah jalannya seperti apa dengan program-program kita, dan hasilnya terakhir adalah setelah program itu dilaksanakan, dievaluasi lagi. Evaluasinya melihat dari yang sudah dilakukan tadi dibandingkan komparasi sebelum, setelah ada pelaksanaan dan sudah ini mampu meningkatkan apa yang menjadi target dari sasaran komunikasi saudara. Nah, itulah media komunikasi. Selain yang spesifik khusus kekasan, punya kas adalah terukur dan measurable. Berikutnya di konsep SMART ini ada achievable, artinya perencanaan media komunikasi mudah untuk dilaksanakan, tidak berbelit-belit atau sulit dimengerti oleh aplikatornya, oleh pelaksananya, dan sulit diimplementasikan. Saya contohkan yang sekarang sedang katakanlah menjadi wacana juga, sempat viral juga ketika itu, yaitu tentang penggunaan yang terbaru inovasi dari perguruan tinggi, itu beberapa di Jepang dengan model teknologi inovasi panen. Itu yang paling mudah dan dapat dilihat. Dengan mesin. Tetapi untuk padi di Jawa Tengah dan Jawa Timur, ketika tahun 80-an itu sudah ada teknologi tepat guna yang diciptakan oleh sebenarnya salah satu anggota tim itu ada teman saya yang sekarang jadi kepala Kanwil
Kesehatan Jawa Tengah, Pak Dr. Yulianto Prabowo, alumni Gajah Mada. Dia orang terdekatnya Ganjar Pranowo. Itu ketika SMA ikut dalam satu tim membuat mesin erek panen. Orang nyebutnya mesin erek karena memang dibuat dari gearnya sepeda, rantai dengan kawat-kawat yang dicancapkan di kotak untuk merotokkan padi-padi. Dan itu tersedia di mana-mana. Mudah sekali semua orang menggunakannya. Mengambil bahannya pun mudah, bekas-bekas gear atau gear sepeda yang bekas ataupun yang baru, masuk rantai dan nanti digenjot atau dengan kaki di padi itu di Jawa Tengah dan Jawa Timur tahun 80-an 90 sampai 2000 awal-awal juga sudah booming banyak. Hanya di Jawa Barat masih dengan model lama ya, dipukulkan padinya dipukulkan ke batu. Tapi sebenarnya nggak efisien karena apa? Ya padinya muncrat kemana-mana, terus memakan waktu ketika mengumpulkannya dan juga bahkan yang hilang lebih banyak. Tapi dengan sebenarnya mesin tepat guna yang tadi ditemukan oleh teman saya dengan teman-temannya ini, itu cukup bagus. Nah, itulah applicable. Jadi sebenarnya profesor atau doktor itu kalau menyampaikan sesuatu atau mengadopsi atau bahkan menyampaikan apa yang sudah ada menjadi distribusi informasi, harusnya membuat sesuatu itu yang tadinya super sulit menjadi mudah. Jadi bukan mempermudah. Yang benar adalah mempermudah yang tadinya sulit dipermudah, bukan kenapa bisa masih dipersulit, kenapa terus dipermudah, itu yang harus diganti. Kalau bisa dipermudah, kenapa harus dipersulit? Demikian juga dengan teknologi tepat guna yang memang applicable, achievable, mudah sekali dilaksanakan, digunakan di dalam daerah tertentu, sasaran komunikasi, sarana media komunikasi, itu menjadi tepat sasaran. Nah, saya contohkan lagi kenapa ini booming ketika itu, karena di Jepang masih sudah menggunakan teknologi yang canggih, tetapi itu pakai mesin. Artinya apa? Harus ada solar, harus ada mesin penggerak, harus ada kalau dengan yang listrik ya harus dengan listrik. Nah, kalau di desa-desa saya kira teknologi tepat guna yang tadi saya ceritakan itu bentuk dari sesuatu yang mudah untuk diimplementasikan. Demikian juga segala sesuatu dalam merencanakan atau menyampaikan distribusi informasi ketika yang sedang-sedang dan mudah-mudah dimengerti oleh orang banyak, terutama menengah ke bawah, itu jauh lebih mudah. Sehingga dalam perencanaan media komunikasi pun sama, segala sesuatunya harus dipermudah dan mudah dimengerti oleh audiens atau khalayak sasaran. Itu achievable. Yang keempat adalah realistik. Artinya perencanaan media komunikasi harus realistik, masuk akal, bukan impian dan angan-angan kosong. Sekiranya mungkin referensinya menggunakan data empiris sehingga mudah dicerna oleh para pelaksana di lapangan. Kenapa tadi saya ceritakan itu? Ketika memberikan penjelasan tentang demam berdarah dengue Saudari Sinta, konsepnya adalah memotret fakta yang di lapangan. Setelah melakukan survei awal, dilakukan validasi dan reliabilitas, tes reliabilitas dan validitas, tarik datanya sedikit dulu, sampling, baru diuji. Kira-kira daerah mana yang realistis untuk disasar pakai program media komunikasi, infografis dan manga ini, visual manga ini. Ini contoh di awal. Sehingga apa? Apa yang dibangun di dalam ruang lingkup penelitian si tesis ini tepat, kena pada sasaran, potretnya empiris, data fakta di lapangan, dan menariknya mudah, sehingga ketika cure, memberikan obat, kita memberikan penangkalnya dengan infografis dan manga ini, informasi yang kita sampaikan lewat pesan visualnya dengan infografis dan manga ini mudah dicerna. Paling enak memang diawali dengan kenapa harus anak-anak yang kita sasar lebih dulu. Dalam satu dekade, dalam satu periode, biasanya kita
memotong patok bakunya, kira-kira mau disasar anak umur berapa, atau kalau memang orang tua sebenarnya sudah susah nangkepnya, merekamnya, tapi dengan anak-anak dan katakanlah pendidikan edukasi how to educate-nya orang-orang komunikasi, karena tesis kalian harus berbunyi atau harus membahas penelitian, meneliti tentang komunikasi. Komunikasi itu luas, how to inform, how to educate, how to pursue. Bagaimana Anda menghimbau, bagaimana Anda menginformasikan, bagaimana Anda mendidik, dan bagaimana tuh entertain, kalau itu sifatnya hiburan, penelitian hiburan. Ada beberapa bimbingan saya yang tentang wisata juga ada di dalam sanahnya, tidak hanya how to pursue, how to inform, educate, tapi ada how to infotain, memberikan infotainment, termasuk dan how to entertain. Nah, itu penelitiannya, lupa saya namanya, tapi sudah lulus juga. Yang satu di Banyuwangi, ujung timur Pulau Jawa, saya di perbatasan dengan Bali, jadi sudah di daerah-daerah pantai, itu juga sama. Yang lebih memotret realistik yang di sana dari kajian penelitian tentang how to entertain, tetapi infotainnya lebih dikedepankan. Nah, berikutnya bagaimana merencanakan dan mengevaluasi, harus ada time frame-nya, ada time limit-nya. Smart itu ada T-nya, time limit, artinya perencanaan media komunikasi harus ada batasan waktunya, seperti jangka pendek, menengah, jangka panjang, dan dituangkan dalam perencanaan yang berkelanjutan. Saya ceritakan termasuk film animasinya Adit Sapodjarwo yang bimbingan saya di Ginanjar ini. Kamu mau periodenya, itu ada periode-periode ketika film itu booming. Artinya biasanya di awal-awal. Karena ketika itu sasaran saingan dia di ratingnya tertinggi adalah memang Upin Ipin, import juga dari Malaysia, dan juga film India tentang Krishna, tentang Bima, Hanuman, dan sebagainya, yang lebih disukai anak-anak. Tetapi pada saat muncul produk lokal, Adit Sapodjarwo rupa-rupanya sempat menggeser, bahkan sempat pernah menyentuh ke di salah satu bulan tertentu dengan topik yang menarik, pernah mengalahkan baik Upin Ipin maupun ratingnya sempat mengalahkan Upin Ipin maupun Krishna dan sebagainya yang dari India sebagai produk lokal, meskipun lebih sering bertengger di rating ketiga di AC Nielsen-nya. Nah, inilah satu contoh. Saya tetapkan kalau penelitian kamu lakukan pada saat-saat di mana kamu atau katakanlah MNC TV ada tahapan di mana pas positif-positifnya tertingginya itu lebih banyak, itu memudahkan kamu mengambil menarik datanya. Meskipun juga ketika ranking 3 atau 4 atau 5 juga bisa ditarik, tapi katakanlah kurang ada greget. Nah, batasan waktu jangka menengah, jangka pendek ini dikaitkan dengan konteks penelitian atau konteks apa yang sedang diteliti dari tahap perencanaan maupun nanti di tahap monitoring dan evaluasinya. Di akhirnya kita menarik kesimpulan untuk mencarikan obatnya. Nah, biasanya sama aja, ini namanya perencanaan, afdolnya adalah berkelanjutan. Artinya kalau memang program-program media komunikasi yang lama sudah ada titik bakunya, patok bakunya, sudah ketahuan, peneliti berikutnya, adik kelas kalian, atau adik-adik kelas berikutnya yang akan meneruskan menarik datanya lebih mudah. Nah, apalagi dengan ada time limit yang memang sudah disepakati. Nah, di samping itu, ketika kita melaksanakan atau katakanlah merencanakan dan mengevaluasi program-program media komunikasi, itu juga ada program dan subprogram, setidaknya memuat 4 aplikasi
Ini bagi yang lagi puber enak diingatnya, KIS. Ya. Yang pertama adalah koordinasi, yang kedua adalah integrasi terpadu, yang ketiga adalah sinkronisasi, yang keempat adalah simplify atau sederhana. Kalau empat-empatnya terpenuhi, insya Allah lancar dan mudah. Dan katakanlah mengembangkannya lebih luas, bisa dikembangkan lebih luas. Nah, dalam perencanaan dan evaluasi, yang pertama adalah koordinasi. Implementasi perencanaan media komunikasi sangat diperlukan adanya koordinasi dengan unit terkait, baik secara vertikal maupun secara horizontal. Satu contoh yang sering terjadi dalam pelaksanaan satu program atau subprogram bahkan kegiatan itu sering menjadi kendala ketika lemahnya koordinasi. Di kampung saya hari ini di awal bulan kemarin, sudah 1 bulan ya, di Oktober awal itu sedang ada penggalian selokan di daerah Dramaga, dekat kecamatan Dramaga. Apa itu? Saya mau cerita saja, kurangnya koordinasi. Yang lucu adalah baru beberapa bulan sebelumnya digali untuk pemasangan tambahan PDAM. Karena kecil airnya ditambahkan 1 jalur lagi yang dari sumber yang besar. Digali jalan itu. Sebelumnya lagi, sekitar 4 bulan sebelumnya lagi, juga digali lagi. Yaitu untuk pemasangan kabel telepon ke perumahan, salah satu perumahan yang baru. Dan yang lebih mengagetkan lagi, yang terbaru baru beberapa sama bulan yang lalu, digali untuk apa? Pemasangan fiber optik FO. Hari ini sampai sekarang belum selesai adalah digali untuk meluaskan selokan yang nanti ditutup bisa dipakai untuk pejalan kaki, merusak semua fasilitas yang sudah dibangun dulu. Bahkan air sempat mati. Masjid di mana kami sholat terganggu oleh tempat wudhunya. Subuh-subuh nggak ada air, mau pada ke kamar kecil nggak ada air pumpnya mati. Karena kecangkul oleh petugas di sore hari yang kemarin. Ini contoh koordinasi yang lemah mengakibatkan proses implementasi di lapangan tidak berjalan dengan mulus. Nah, mestinya koordinasi secara vertikal dan horizontal. Demikian juga ketika penelitian media komunikasi. Apa itu? Beberapa hal yang lalu, saya contohkan penelitiannya Saudara Dodi ini, ketika sudah mengambil data dan selesai menghadap saya dan Pak Dwi Sardono, yang Sinta, yang Dodi dengan saya bimbing dengan Pak Amir, kita sidang komunikasi, sidang sitkom, sidang komisi. Saya tanyakan, itu kamu data dari lapangan, sudah ada koordinasi dengan beberapa unit terkait nggak? Belum, Pak. Nah, tidak bisa seperti itu. Koordinasi baik vertikal horizontal kepada unit-unit terkait sangat berfungsi untuk menopang data kuantitatif. Artinya nanti apa? Data sekunder yang memperkuat data kuantitatif berupa data kualitatif. Data kualitatif didapatkan dari para unit-unit kantor-kantor terkait. Dinas Pendidikan dan Kebudayaan, itu yang Sapo Jarwo, termasuk kalau yang Dinas Kesehatan, itu yang infografis namanya Saudari Sinta. Apa data yang diperlukan di sana? Kita cross-check. Bahkan bisa memperkuat data kuantitatif yang sudah kita dapat. Itu data sekunder yang nantinya menopang data kualitatif. Demikian juga hasil survei di lapangan. Bisa ditarik dari mana? Dari wawancara, interview, dengan unit-unit terkait. Koordinasi ini menjadi penting baik dalam perencanaan maupun dalam evaluasi ketika sudah menarik hasil di lapangan. Demikian juga dengan media komunikasi, koordinasi ini menjadi penting. Contoh yang lebih konkret lagi, IPB pun pernah mengalami hal serupa. Ketika menangani kasus susu ya, virus Zakazaki. Betapa kita kalang kabut. Waktu itu saya masih jadi Kepala Biro Umum IPB. Awal-awal luar biasa.
energi kita terkuras karena diserang dari kanan kiri, diserang dari pelindungan anak, kita dipaksa untuk mengumumkan susu apa saja yang terinfeksi, atau katakanlah disuruh menyampaikan merek susunya itu untuk disampaikan ke masyarakat. Nah, kasus Sagasaki waktu itu. Tapi IPB karena kebebasan akademik, kebebasan perguruan tinggi meneliti, akhirnya tidak disampaikan karena juga etika penelitian yang sebatas yang katakanlah proses akademiknya lebih ditekankan. Nah, artinya apa? Humas IPB, Public Relations sebagai Public Relation, harus melakukan, termasuk sekretaris institut waktu itu harus melakukan koordinasi dengan berbagai unit terkait, baik vertikal maupun horizontal. Termasuk yang vertikal, Pak Rektor ketika itu sampaikan, jangan ada yang jawab pertanyaan baik wartawan maupun orang-orang dari HAM-nya anak, pelindungan anak dan sebagainya, kecuali Direktur Humas atau WR2 yang ditunjuk oleh Rektor. Itu lebih ada koordinasi di internal kita agar tidak menyampaikan sesuatu yang belum pasti dan bias salah kemana-mana. Demikian juga kewenangan dari WR2 atau Humas pun dibatasi. Setingkat mainstream policy ya harus WR2. Setingkat aplikasi di lapangan ya dengan Direktur Kehumasan atau waktu itu Humas dan Protokoler. Nah, demikian juga dengan kasus hepatitis asrama IPB ketika itu, saya juga sama, sudah jadi Kepala Biro Umum IPB. Bagaimana menangani para wartawan hampir tiap hari datang, gimana dengan hepatitis A-nya, dan sebagainya, makanan-makanan yang kurang sehat, warung-warung yang kurang sehat. Saya ceritakan, termasuk saya yang harus menjadi, karena salah satu wartawan yang nulis, satu ember dipakai untuk mencuci mangkok dari pagi sampai sore. Saya ceritakan itu di mana. Kalau yang di dalam kampus, insya Allah nggak ada, karena ada dulu sekarang BIMAK ya, bisnis dan apa itu, bisnis direktur ke bisnis dan kemitraan itu memberikan edukasi kepada warung-warung yang di DPP. Airnya harus mengalir, tidak boleh satu ember dari pagi sampai sore. Nah, terparu-rupanya yang dipotret mereka adalah yang di luar kampus IPB, kantin-kantin yang di luar kampus IPB, yang di Bara dan di mana memang tukang bakso atau tukang pedagang-pedagang yang lain memang hanya membawa air seember itu untuk pagi sampai sore. Nah, bukan air yang mengalir seperti yang kantin-kantin IPB. Itu juga luar biasa. Kata kuncinya adalah di koordinasi baik vertikal maupun horizontal. Kenapa tadi vertikal saya ceritakan? Karena dengan membatasi ruang biasnya informasi, agar tidak terjadi distorsi informasi, maka yang punya hak jawab, yang punya kewenangan menjawab, ditunjuk. Sehingga itu kita lebih menyempitkan permasalahan ketika ada sesuatu yang katakanlah masih dalam tanda petik besar, belum ada kepastian policy, bisa di-create di situ. Kalau misalkan nanti ada revisi, atasan yang lebih atas lagi, R2 misalkan ada yang katakanlah ada sesuatu yang kurang dalam kewenangan yang jawab, rektor masih ada. Itu pentingnya koordinasi baik vertikal maupun horizontal. Horizontal dengan direktur-direktur yang terkait seperti Biro Umum, bagian kebersihan, seperti juga protokoler dan Humas, seperti juga kemitraan dan bisnis yang menangani warung-warung sekitar itu dilakukan koordinasi. Baik horizontal ini juga menempati sesuatu yang penting dalam konteks menjawab pertanyaan dari berbagai wartawan yang katakanlah sering bad news is good news. Jadi kalau ada berita jelek itu memang jadi sesuatu yang bagus. Kalau anak atau katakanlah orang digigit anjing sesuatu yang biasa. Tapi kalau orang menggigit anjing, nah itu baru luar biasa. Jadi bad news. Nah, jadi bad news is good news. Yang kedua lah integrasi. Artinya dalam mengimplementasikan perencanaan media komunikasi sangat diperlukan adanya keterpaduan baik program maupun subprogram. Sehingga semua kegiatan dapat terlaksana secara terpadu, serentak, dan tidak berjalan sendiri-sendiri. Tadi saya katakan, kalau ketika penanganan
komunikasi kepada wartawan ataupun polisi ataupun LSM. Ketika semua orang menjawab, semua orang direktur menjawab, kepala biro menjawab, semua orang menjawab, semua pejabat menjawab, bisa jadi distorsi informasi. Bisa jadi tidak serentak atau tidak terpadu dalam policy. Yang berjalan sendiri-sendiri jawabannya apa, kenapa. Itulah pentingnya integrasi. Termasuk juga dalam penentuan program media, ya, integrasi itu menjadi kata kunci. Termasuk juga tadi saya contohkan, contoh pembangunan jalan di kampung-kampung, itu karena apa? Kesalahannya adalah kurangnya integrasi. Kalau diintegrasikan dalam, katakanlah nggak harus jangka panjang lah, jangka menengah saja, 5 tahun sekali programnya ini. Jadi ketika membangun jalan yang arah ke sini ya tiga-tiganya, air iya, listrik iya, jalan iya, sehingga terpadu, sehingga terintegrasi, ada keterpaduan. Baik, yang berikutnya ini masih terkait, yaitu sinkronisasi. Artinya ya, dalam mengimplementasikan perencanaan media komunikasi sangat diperlukan adanya keselarasan antara unit-unit yang terkait, baik secara vertikal maupun horizontal, sehingga tercipta keharmonisan yang serasi. Nah, sinkronisasi itu, misalkan dalam tahapan-tahapan tertentu, misalkan itu pekerjaan dalam 1 tahun, 3 bulan dilakukan monitoring dan evaluasi. Wah, ada sesuatu yang harus dibenahi ini. Kayaknya deh bidang kamu deh yang kurang pas, tidak nyekrup dengan bidang direktur yang lain atau kepala biro yang lain. Ada deh bidang kamu yang tidak ngeklop dengan apa yang tertulis di dalam awal dengan ketika dilaksanakan. Ada yang belok nih, nggak pas di garis yang sama ini. Kalau di negara GBHN dulu zaman Orde Baru. Enggak, ini dia keluar dari patron, keluar dari format garis besar haluan negara. Enggak ke situ dong, balik lagi ke sini. Itulah sinkronisasi. Meluruskan ketika 3 bulan monitoring dan evaluasi dilakukan sinkronisasi. Dulu kalau dalam Orde Baru ada namanya Pak Solikin GP itu apa? Litbang ya. Penelitian dan pengembangan yang kantornya di depannya Seknek. Di situ dia mengevaluasi kinerja para menteri. Itu tuh sinkronisasi. Nah, pernah juga zaman Pak SBY semacam ada setingkat menteri, itu ada, kalau dulu Solikin GP Orde Baru, zaman Pak SBY itu ada sama yang menilai, Pak Kuntoro Mangkusubroto itu menilai kinerja para kabinet, anggota kabinet menteri, sehingga ketika ada yang tidak sinkron antara kementerian satu dengan yang lain, disatukan, duduk bersama, disinkronkan, disamakan persepsinya untuk mencapai tujuan bersama. Arahnya kemana sih? Oh, itu dulu Sesdalokbang, maaf kalau Pak Solikin GP namanya istilahnya dalam Orde Baru Sesdalokbang. Sesdalokbang itu operasional dan penelitian dan pengembangan memang sudah nyatu. Ketika ada yang kementerian nggak jalan dengan GBHN, atau kalau dalam program jangka programnya si presiden yang berjalan, katakanlah kalau sekarang kan apa yang diprogramkan oleh program kerja presiden dan wakil presiden, kalau dulu GBHN. Nah, itu ada yang mengevaluasi para menteri, tidak hanya di tingkat DPR, sebelum sampai ke DPR, mereka punya hak budget, macam-macam ewasan controlling dan sebagainya, tapi ada di dalam kementerian setingkat menteri yang memang mengevaluasi kinerja sinkronisasi antar menteri-menteri, program-program, subprogram maupun kegiatan di antara para menteri. Nah, memang itu tugas dari seorang Menko Lubang ataupun juga semacam kesekretariatan yang memang membantu presiden dalam mengevaluasi kinerja menteri. Di sini juga sama, ketika program-program media komunikasi diperlukan, ya sudah pastilah agar selaras. Tadi saya contohkan, ketika tujuan bersama yang sudah dibangun itu ada sesuatu yang katakanlah pilar-pilar direktur tertentu, direktur A, B, C, D, E, misalkan ada 1, 2 yang tidak selaras, bersama-sama ditegakkan. Demikian juga dengan teori komunikasi yang kita bangun, ada beberapa tahapan-tahapan yang memang ketika perencanaan tentu bulan tertentu akan terjadi seperti ini. Nantinya juga seperti ini. Ini kalau yang menarik yang tadi malam mungkin yang di Iwan.
Kalau mau sinkronisasi, contoh aja. Bagaimana nanti kedatangan tanggal 10 November Habib Rizik Indonesia antar lembaga-lembaga negara, nah itu sudah pasti ada sinkronisasi kebijakan. Ketika menyambut seorang politisi itu ya, public figure yang datang gitu ramai di media dan viral. Nah itu sinkronisasi kebijakan. Sinkronisasi perencanaan penyambutan, sinkronisasi, dan nanti tahapan berikutnya adalah evaluasi. Dalam komunikasi pun sama. Nah, di perencanaan media komunikasi biasanya dibangun kalau di mereka yang wartawan saya kira paham ini, di mana menarik data dari seorang reporter, tarik ke dewan redaksi, terus nanti proses di dewan redaksi lah sampai proses sebelum editing dilakukan sinkronisasi dalam berbagai hal. Sinkronisasi itu dilakukan di tahapan sebelum dipublish di tingkat dewan redaksi. Demikian juga dengan siaran elektronik. Kalau bimbingan saya si Dodi cerita, Pak, alhamdulillah saya bisa tidur, Pak. Kenapa? Biasanya jam-jam segini masih harus kerja. Ini udah 12:30, Dod. Iya, Pak. Bapak nelpon 12:30 malah tepat karena saya 12:30 itu saya beri sinkronisasi dari data yang masuk. Jadi artinya teamwork mereka yang mereka harus menampilkan nanti di malam itu, buletin malam itu sudah ada jadwal memang tahapan sinkronisasi sehingga tidak terjadi beda persepsi antara salah satu info yang masuk dengan info yang lain. Nah, yang terakhir, kalau tadi saya ceritakan mempermudah sesuatu yang sulit, itu adalah salah satu bentuk sains yang orang komunikasi. Sesuatu yang sulit dimengerti, dipermudah, dan kalau bisa dipermudah, kenapa dipersulit? Demikian juga, kalau bisa disederhanakan, itu lebih enak. Memudahkan user kita, memudahkan pengguna informasi kita. Namanya itu how to educate. Tetapi untuk mencapai sasaran khalayak sesuai dengan tujuan kita, maka sesuatu itu betul-betul harus dirubah, dikemas. Maka ada SMCRE. Nah, karena di E-nya itu ada impact-nya atau ada dampaknya, maka tahapan mengemas pesan atau message itu menjadi tahapan yang sangat penting. Demikian juga kalau tadi dalam saya ceritakan bimbingan saya tadi itu, apa yang ingin disampaikan sebagai tujuan dari pesan ini kepada khalayak, ke publik, kepada penonton, diolahlah di dalam pengolahan message itu. Dikemas seperti apa bentuk film animasinya. Demikian juga ketika visual, manga, dan infografis. Dikemas pesannya harus seperti apa sehingga nyampe sasarannya lebih sederhana, mudah dimengerti, mudah dicerna. Tidak berbelit-belit seperti film detektif atau film yang bikin orang puyeng lihatnya. Demikian juga dengan ketika media komunikasi harus dikemas sedemikian rupa sehingga mudah dan sangat sederhana, mudah dimengerti. Artinya dalam mengimplementasikan perencanaan media komunikasi sangat diperlukan ada penyederhanaan model dan menghindari yang rumit-rumit dan sulit-sulit sehingga unit-unit terkait baik secara vertikal maupun horizontal dapat mudah melaksanakan karena program dan subprogramnya sudah applicable sehingga sangat mudah menciptakan kegiatan yang mampu menerjemahkan program dan subprogram. Itu. Saya kira itu yang utama sebagai dasar perencanaan untuk uji coba maupun untuk mengevaluasi perencanaan maupun evaluasi. Ini sebagai tambahan saja, tidak usah kalau nanti ada dari kalian yang mau mengambil tesis atau disertasi tentang perencanaan dan evaluasi, ini contoh-contoh teknik analisa di tesis ataupun disertasinya. Ada metrik evaluasi faktor internal eksternal, ada analisa SWOT, ada analytical hierarchy proses, fokus sasaran utamanya apa, faktor-faktor yang terlibat internal dan eksternalnya, itu kalau AHP.
aktor pelaku yang terlibat, tujuannya dari pelaku, dan alternatif strategi yang digunakannya. Demikian juga dengan kalau mau sifatnya quality function development, analisanya bisa menggunakan ini kalau mengambil tesis atau disertasi tentang perencanaan dan evaluasi media. Satu proses atau terstruktur untuk menentukan kebutuhan pelanggan, menerjemahkan kebutuhan. Nah, ini contoh-contoh saja ke dalam kebutuhan teknis yang relevan, di mana setiap area fungsional dan organisasi dapat mengerti. Di situ lebih menekankan siapa mengerjakan apa, sampai batasan mana tanggung jawabnya. Ini quality yang tadi saya ceritakan adalah quality function development. Suara konsumen nih kalau dari kalau contohnya marketing, pemuasan, komunikasi bisnis, dan komunikasi komunikasi bisnis, komunikasi politik juga bisa melihat suara konsumennya seperti apa, kebutuhan dan kepuasan konsumennya. Otomatis kita menggunakan sistem intelijen pasar, ada keinginan konsumen dikonversi dalam karakteristik kualitas dikonversi ke dalam desain produknya, produk media ya maksudnya. Nah, suara prosesnya produk akhir dikonversi ke dalam kualitas proses, fungsi komponen dan bagian secara komprehensif. Nah, kalau suara karyawan, pertimbangan teknologi, keterhandalan, biaya dan harga. Sehingga memudahkan kita ketika melakukan survei pasar dan konsumen. Dan sebagai SMCRE adalah umpan balik dari konsumen untuk direvisi. Umpan balik itu bisa survei dan umpan balik yang dari konsumen itu bisa untuk merevisi kebijakan kita, menentukan lebih lanjut. Saya kira itu aja yang bisa saya sampaikan. Kalau ada pertanyaan silakan. Enggak ada? Kalau enggak ada, ini ya silakan. Iya, terima kasih atas kesempatannya Pak Tri. Saya Nadia. Ingin menanyakan tadi yang untuk responden yang anak SD itu, Pak. Kan biasanya itu kan respondennya itu kan dari usia dewasa ya. Jadi nanti kalau misalnya penelitian itu diizinkan ya Pak ya untuk misalnya anak kecil gitu atau belum remaja kayak gitu. Karena kan biasanya respondennya itu kan dewasa atau enggak remaja, Pak. Itu Pak yang ingin saya tanyakan. Ya, pertanyaan yang bagus nih, Nadia Nur Soraya. Terima kasih. Jadi, Dodi, salah satu mungkin mudah-mudahan jadi direktur ya. Sekarang masih manajer MNCTV itu justru mengambil datanya. Dulu saya tawarkan, Dot, kamu mau sensus apa survei? Ini, kalau sensus itu semua kamu ambil. Dalam satu kecamatan atau dalam satu kabupaten, terserah kemampuan keuangan kamu dalam penelitian. Survei aja deh Pak. Sampling aja respondennya. Nah, kalau sampling itu hanya 30. Tetapi ada syarat-syarat statistiknya yang harus kamu penuhi. Nah, kalau pertanyaannya hanya anak SD boleh disurvei, tesis berapa orang yang sudah saya bimbing yang respondennya anak SD? Nah, hanya pertanyaannya otomatis tadi ada R atau realistik, disesuaikan dengan pertanyaan kemampuan daya pikir anak. Anak SD kemampuannya ya jangan ditanya tentang maaf nih seks, jangan ditanya tentang pertanyaan-pertanyaan orang dewasa. Pertanyaannya adalah sesuai dengan daya nalar, lebih direalistikkan. Setingkat kelas 3, 4, 5, 6 itu apa ya? Dik, kamu lihat film Sopo Jarwo, karena ini melihat interaksi sosialnya ya. Apa yang bisa dipetik dari itu? Anda ngerti tentang pesan Pak Ustadznya. Anda ngerti tentang kelakuan si Adit. Anda ngerti tentang kelakuan si Adelia atau juga si Sopo dan Jarwonya. Jadi pertanyaan-pertanyaan yang memudahkan mereka bisa mengerti. Itu makanya saya syaratkan tadi harus realistik itu sifatnya. Nah, yang berikutnya boleh. Jangankan SD. Kalau dalam artian anak-anak TK yang disuruh milih produk, katakanlah dari sekian susu yang kamu suka ini,
kira-kira susu dulu ini LSM nih yang nulis nih, yang melakukan penelitian. Susu apa yang paling kamu suka? Nah, terus dari hasil penelitian dia dicocok-cocokkan tuh. Wah, jangan-jangan yang mengandung zat-zat yang ini karena banyak disukai anak dan ya katakanlah akibatnya kan baru 5 tahun kemudian atau 6 tahun kemudian. Nah, kalau mereka menganggap bahwa itu pun representatif karena sebagai konsumen, boleh saja. Tetapi memang kalau kenapa saya sarankan realistik, salah satu jawabannya adalah ketika memang data itu ditarik dari anak seumur itu dan memang kita sedang meneliti tentang interaksi sosial si anak, ya boleh-boleh saja, tidak masalah. Gitu, Nadia. Nah, demikian juga dengan sering kita melakukan penelitian kepada orang-orang di pegunungan atau di pedesaan. Pertanyaan saya, ketika Anda wawancara, Nadia, pernah nggak kepikir bahwa menanyakan umur dan status itu paling sulit? Ya kan? Statusnya masih umur sudah agak kelewat gitu, di atas 30 belum menikah misalkan. Begitu susahnya mencari status si anak ini, si gadis ini atau si perawan yang ada di kampung itu. Itu diperlukan trik ketika membuat pertanyaan itu. Contohnya, kalau melakukan seperti itu, pertanyaan harus diolah seperti ini. Dek, waktu terjadi, ini misalkan di Tangerang, Dek, waktu kejadian tabrakan di Citayam itu, adik umur berapa ya? Nah, udah ketahuan tuh peristiwanya tahun sekian, tabrakan di Citayam atau tabrakan di Bocong atau tabrakan juga kereta di mana gitu, salah kejadian-kejadian alam. Kira-kira umur sekian. Sehingga kalau kamu tarik angka sekian, dapatlah umur si itu tanpa menyinggung perasaan. Itu kalian ahli komunikasi harus bisa memainkan, menanya orang tapi tetap tidak menyinggung perasaan. Nah, kemudian juga kalau yang nanya nenek-nenek kakek-kakek gimana nanyanya? Biasanya juga bingung tuh, nggak dicatat di KTP-nya nggak punya, di kakak nggak ada, dikaitkan dengan kejadian alam. Ketika terjadi gunung meletus, gunung Galunggung, Bapak umur berapa ya? Ketika terjadi serangan agresi Belanda, kakek umur berapa ya? Dia akan ingat. Dari situlah deltanya ditambahkan dengan usia sampai dengan sekarang. Itu contoh, menanyakan sesuatu realistik tetapi dengan art, dengan seni yang tidak menyakiti atau tidak menyinggung perasaan dia. Jadi bisa ditanyakan dalam kejadian yang terjadi, apalagi kalau menanyakan usia anak-anak gadis di kampung untuk survei tertentu ya, macam kayak pendudukan gitu, statusnya dia umurnya berapa, susah. Kemudian juga kalau orang yang sudah sepuh-sepuh tidak punya akte kelahiran, boro-boro sampai akte kelahiran, surat kenal lahiran itu juga tidak ada di zaman dulu. Nah, itu juga dengan diinputkan dengan kejadian-kejadian alam. Itu. Jadi boleh dilakukan anak-anak. Tidak harus anak dewasa. Baik. Ada lagi yang lain? Ya, Kalau izin bertanya. Kasih pertanyaan. Saya nggak akan kasih tugas. Sekarang saya kasih pertanyaan dulu. Dua versi. Kalau Pak Amir dengan Bu Rini sudah ngasih tugas. Kalau saya ngasih tugas juga puyeng nanti kalian. Betul, Pak. Banyakkan tugas, Pak. Pilih, saya juga pernah jadi mahasiswa, jadi tahulah. Setuju, Pak. Saya ngasih tugas, paper semuanya, bisa apa? Nggak bisa tidur nanti kalian. Nah, sekarang boleh nggak mulai minggu depan saya kasih quiz. Jadi kalian nggak usah bikin paper, nggak usah bikin tugas, tapi akan saya nilai. Karena ini ada kewajiban dari pasca sarjana. Saya harus ngasih nilai A kepada siapa, B kepada siapa. Itu. Jadi karena kewajiban itulah saya harus memilah mana yang layak dapat A, mana yang layak dapat B, mana yang hanya sekedar C. Mungkin kalau saya sih jarang ngasih nilai C, hampir nggak pernah. Tetapi siapa yang dapat nilai A?
Bahkan di sini ada amin, ada A di PB itu. Demikian juga dengan B. Nah, itu kalau niat saya memang nggak akan ngasih tugas. Cuman karena ada kewajiban harus menilai dari sekian orang, berapa ini? 15 ya? Berapa? 10, Berapa Pak. orang? 10, Pak. 10 orang aja, Pak. 10 orang itu kan nggak mungkin, karena nggak mungkin semuanya A. Pasti ada yang harus dapat A, katakanlah dapat B. Ya kecuali kalau excellent semua ya bisa aja sih A semua. Tapi nanti pasti di cross check dengan nilai gurunya dan Pak Amir. Nah, saya menawarkan nih, nggak usah saya kasih paper atau tugas, tetapi kalian mulai pertemuan minggu depan saya kasih kuis. Saya tadi udah minta ke siapa tadi, Mas Sadam, minta nama orang-orangnya. Kita kasih kuis aja. Kuis itu gini, misalkan nomor 1 jawabannya A apa B ya. Misalkan tadi Nadia, bahasa ST, Sadam, Galung, saya kasih kuis, langsung sudah dapat nilai saya. Nggak usah ada tugas. Jadi dan kayak gini, misalkan coba pertanyaan nomor 1 jawabannya A, B, apa C, atau benar atau salah. Seneng nggak kalian? Lebih seneng gitu kan? Iya, Pak. Nah, ini nggak ada tugas dari saya. Hanya pas misalkan ini, kalau contohnya ini, Oke, saya nanti ketua kelasnya aja Sadam. Sadam, coba jawab pertanyaan saya. Kalau ada suatu inovasi, baru. Ada suatu inovasi baru yang harus disampaikan kepada masyarakat. Dan disampaikannya dengan jalur-jalur atau channel-channel komunikasi. Pertanyaannya, menyampaikan informasi kepada masyarakat atau kepada petani atau kepada pedagang atau kepada pelaku pasar atau kepada pebisnis dalam informasi teknologi yang baru disebut A, distribusi informasi, B, difusi inovasi, C, penyampaian teknologi. Sorry, 2 aja deh. Difusi inovasi A atau B, distribusi informasi. A. Kalau gitu A. Apa itu A? Difusi inovasi, Pak. Difusi inovasi. Nah, itu contoh. Berarti kamu udah dapat nilai A dari saya. Oh, siap. Alhamdulillah. Jadi itu menurut siapa? Sekarang pertanyaannya, biarnya A-nya nggak amin, A+. Siapa? Apa, Pak? Barusan kamu udah dapat amin A. Kalau hanya segini aja amin. Kalau pengen A nggak pakai min, jawab yang nomor 2-nya, pertanyaan nomor 2-nya. Siap, Pak. Difusi inovasi itu ditulis oleh seorang pakar ilmu komunikasi. Yang barusan kamu sampaikan itu, kalau inovasinya bentuk baru, maka perlu difusi inovasi. Karangan siapa itu? Teori difusi inovasi, teorinya siapa? Teori. Oh, kalau biasa aja kamu nggak bisa jawab, hanya amin. Rogers. Pinter. Rogers. Ya, dapat A kamu. Alhamdulillah. Jadi teori Rogers. Ini sekarang saya jelasin. Kalian udah beli buku saya belum? Buku saya dengan buku Pak Amir. Ini nih saya Pak nih. Baca terus Pak. Ada nama saya nggak di situ? Ada dong. Ada Pak Cahyono Triwibowo. Ya, maksud saya itu buku bukan untuk tempat tidur, bantal tidur bukan, buat dibaca, ya. Siapa? Nah, jadi gitu aja kuisnya. Jadi kalau difusi itu ada di halaman 13 itu. Adalah proses di mana inovasi dikomunikasikan melalui saluran-saluran tertentu dan pada kurun waktu tertentu dan kepada anggota sistem sosial. Jadi difusi inovasi tadi yang saya ceritakan, inovasi baru. Nah, kalau yang teori saya distribusi informasi itu ada di halaman mulai dari halaman 19. Jadi distribusi informasi di sana. Itu bedanya ya teknologi ini. Nah, itu bukunya Roger tahun 2003. Jadi satu lagi kalau gitu. Sekarang wakilnya siapa ini? Wakil ketuanya siapa?
Mas Galung, Pak. Minggu depan kamu nggak usah belajar, kamu udah dapat A. Sekarang yang wakil ketua dulu, wakil komti siapa sekarang? Nggak ada wakil komti, Pak. Angkat, sekarang diangkat siapa? Harus cewek. Harus Cewek. Cewek, Mbak Esti. Mbak Esti, oke. Mbak Esti sebagai wakil komti, pengen dapat A seperti apa tadi? Sadam? Ya, Besok minggu depan nggak usah belajar karena ketemu saya 4 kali ya. Nanti satu hari satu pertemuan 2 orang atau 3 orang kan pas nanti 3 orang lah. Nah, pertanyaan berikutnya kalau tadi tentang difusi inovasi sama itu apa distribusi informasi. Dalam teori komunikasi yang kalian pelajari sampai nanti bahkan sampai S3 tidak hanya S2 sampai nanti hanya diuplek-uplek ya S, M, C, R dan E. Mau disertasinya tentang pesan memperdalam M-nya, mau topik tesisnya tentang konteks komunikatornya ya S-nya yang diuplek-uplek dalemi, mau tentang objek atau subjek penelitiannya tentang receiver ya R-nya, mau tentang channelnya, mau YouTube, mau apa Facebook dan sebagainya. Bimbingan saya yang Bu Surat ini baru lulus kemarin itu tentang penggunaan media sosial dalam penggunaan difusi inovasi di daerah komunikasi di daerah Manado, Sulawesi Utara ya, Sulawesi Utara. Beliau berdinas, Bu Suratin ini dinas di Kementerian Pertanian, salah satu penyuluh gitu, S2-nya ngambil di sini, baru saja lulus kemarin minggu lalu saya uji dengan Profesor Puji dan Pak Juara Lubis dan Pak Dwi Sadono, termasuk Bu Sarwititi. Saya uji lulus, salah satunya adalah tentang C-nya, channelnya. Teknik penyampaian inovasi, termasuk juga informasi, menggunakan media sosial. Udah jadi tesis. Nah, sekarang Mbak Esti Fazul Muna. Nah, pertanyaan saya, Pak Tri bicara sampai berbusa S, M, C, R, E tadi. Teori siapa itu? Laswell, Pak. Halo, teori siapakah? Teori komunikasi siapa? S, M, C, R yang barusan yang sampai sekarang diuplek-uplek sampai kalian disertasi selesai nanti S3, S2, S3 nanti juga itu tuh aja yang dipelajari. Itu teori siapa sih? Pirlo, Pak. Salah kalau Laswell. Ayo mikir lagi. Pirlo. Siapa? Bagus. Pirlo. Ya, enggak A-nya enggak bulat karena tadi menjawab pertamanya Laswell. Jadi amin ya. Oke. Mau sempurna dapat A, 1 kuis lagi. Wow. Ya. Kayak Sadam tadi. Bukan Laswell ya, itu Berlo tahun 1960 dipublish 1961. Itu jadi pelajari kayak gitu. Nah, kalau tadi Laswell itu pengembangan berikutnya. Nah, terus bahkan yang sampai terakhir itu teorinya sampai apa? Yang terbaru apa? Multi convergence. Kalau teori-teori komunikasi berikutnya. Jadi kalau kalian nanti contohnya ini, siapa aja ini nanti yang mau nulis tesis. Di dalam penentuan bab 2 tunjangan pustaka itu ada kewajiban grand design theory. Apa itu? Grand design theory itu teori yang dibedah. Pertama itu teori siapa? Mau teori Berlo? Teori uses and gratification? Apa uses and gratification? Ayo. Teori yang apa uses and gratification apa? Sama itu teori tua juga. Kalau tadi Berlo kan 1960, itu juga 1980-an. Udah tua juga, tapi masih dipakai sampai sekarang. Uses and gratification itu teorinya siapa? Enggak harus teori siapa lah. Itu tentang apa sih uses and gratification itu? tentang
yang membahas keputusan audiens, Pak, Apa dalam namanya? memilih Contohnya apa? memanfaatkan Uses and berita. gratification itu apa? Kamu bisa menerjemahkan dari judulnya aja. Apa? Dapat amin doang loh nanti dari saya. Kan uses Pak. and gratification. Nih Mbak Wakomti ya, Wakomti wakil komti itu pertanyaan saya, uses and gratification. Oke lah kalau kamu lupa teorinya siapa, nggak apa-apa. Nanti baca ya, uses and gratification, cari. Banyak disertasi anak-anak bimbingan saya yang pakai teorinya itu. Tapi juga Roger juga banyak teori-teori. Grand design teorinya siapa? Kalau uses gratification itu mengenai apa? Terjemahkan dulu. Baru terjemahkan dalam hati baru jawab ke Pak Tri. Apa sih? Kalau tadi kan difusi inovasi kan ini ada inovasi baru terus disebarkan. Itu teori Roger. Ada peningkatan ini dari inovasi itu. Yang dulu 1 hektar hanya 5 kuintal menjadi 9 kuintal. Itu pemanfaatan dari difusi inovasi yang diserap oleh pengguna inovasi. Itu yang dijawab oleh Sadam tadi. Roger 2003. Nah, 2003 dipublish 2005. Nah, sekarang uses gratification itu siapa? Boleh, tapi jangan lihat Google ya. Ada di Google soalnya. Berarti bukunya Patri nggak kalian baca ini. Bukunya Patri sama Pamir kayak nggak kalian baca ini. Pakai bantal tidur ini. Oke, jadi itu juga tadi sebenarnya yang Rogers itu sebenarnya kalau yang Pak Sadam tadi ada juga yang disempurnakan yang tahun 81 bersama Kinset ya. Itu sudah lebih pengembangan, ada alternatifnya, tambahan set-set alternatif itu. Set-set alternatifnya itu ketika yang sudah penelitian kedua dia gitu. Oke. Waduh, masa cuma amin nggak jadi apa? Saya apa? Uses and gratification apa? Iya Pak, gini Pak, kalau teori uses and gratification itu secara huruf atau secara translate-nya, secara mudahnya itu uses dan gratification berarti audiens memilih berita, kemudian sesuai dengan kebutuhannya. Kepuasan, jadi ada kepuasan audiens, kebutuhan audiens memilih berita informasi-informasi mana yang mereka butuhkan atau yang akan mereka cari. Oke. Seperti itu, Pak. Belum bener. Sekarang kalau dikaitkan dengan inovasi aja, kan udah biar gampang kayak punyanya Sadam tadi, biar dapat A. Kalau dikaitkan dengan salah satu inovasi, ada inovasi nih, atau ada sesuatu yang baru gitu. Mungkin misalnya di bidang pertanian gitu ya Pak. Ada boleh. Inovasi dari pemerintah yang dilakukan atau hasil penelitian dari Balingtan atau Balai Penelitian Lingkungan Pertanian. Nah, untuk mengkomunikasikan atau untuk menyebarkan informasi mengenai itu, kan pemerintah atau Balingtan itu memberikan media, menginformasikan melalui media. Misalnya kartu tani disampaikan di media baik melalui penyiaran secara langsung ataupun melalui televisi. Nah, kebutuhan informasi akan kartu tani itu dibutuhkan oleh petani tentunya. Nah, petani ini memilih berita mengenai kartu tani itu di media massa. Jadi, konsumsi berita mengenai inovasi itu akan dilakukan atau dilakukan secara aktif oleh petani untuk mencari informasi berita kartu tani tersebut. Oke, belum sempurna. Sekarang saya lelang. Yang jawab silakan, tapi pasti udah lihat Google tadi ya. Waktu saya nanya si ST, yang lain pada lihat Google tadi. Sekarang siapa yang ini saya lelang? Ya Pak. Nanti saya catat namanya. Ya Pak. Ya Pak. Nggak usah saya jawab. Ya, silakan. Tapi jawabannya ST. ST masih amin. Siapa yang jawab di depan nggak usah nanya lagi. Satu, silakan. Masih pertanyaan sama Pak. Heri, silakan Heri. Teori uses and gratification ini ditemui oleh Herbert
Bloomer dan Elihu Katz pada tahun 19... Tulisannya Bloomer. Bloomer ya, Bloomer. Bacanya Bloomer ya. Tahun 1974 ini menjelaskan tentang bagaimana pengguna media menggunakan menggunakan media seperti itu, Pak. Ya. Kasih meskipun belum tepat, masih amin, tapi kasih tepuk tangan dong nih, bagus nih. Jawaban Heri bagus. Tepuk tangan dong. Nah, gitu. Heri minggu depan nggak usah belajar. Sadam, Heri, Esti nggak usah belajar. Jadi pertanyaan yang lain. Her, saya lengkapi ya, Her. Jadi kamu kalau mau nambah minggu depan saya tanya sekali lagi biar A+ seperti Sadam. Tapi kalau enggak ya amin. Tadi pertanyaan kamu, jawaban kamu itu penggunaan media dikarenakan segala sesuatu penggunaan itu yang berakibat menarik orang. Gratifikasi itu menarik. Ya, menarik. Menarik orang menggunakan. Jadi Bloomer itu mengatakan, Wilbert Bloomer itu penggunaan sesuatu karena penggunaan itu ternyata bermanfaat, memberikan manfaat bagi banyak orang, dan kelihatan nyata, maka semua orang tertarik untuk ikut menggunakan. Itulah uses and gratification. Saya juga ngajar teori komunikasi semester lalu, jadi masih ingat saya teori komunikasi. Ya. Jadi, Bloomer itu mengatakan bahwa penggunaan sesuatu, media yang manapun, ataupun inovasi yang manapun, yang menarik, penggunaan sesuatu itu yang dilihat orang, disaksikan, diyakini, belum diyakini, disaksikan, tapi sudah menarik orang, berduyun-duyun, punya gratifikasi, punya menarik orang ikut mengikuti karena penggunaan itu. Itulah uses gratification-nya Bloomer, Wilbert Bloomer, 1974. Ya, sekarang selamat belajar minggu depan bagi yang selain 3 orang ini. Nah, kalau Heri mau dapat nilai A kayak Sadam, berarti besok harus ngacung lagi ya untuk menyempurnakan. Tadi Mbak Esti sudah amin, Heri sudah amin. Amin juga udah tinggi ya. Tapi kalau mau menyempurnakan nanti boleh saya lelang ketika sudah nggak ada yang bisa jawab. Saya kira itu ya. Mudah-mudahan tidak ngantuk kalian. Saya nggak ada tugas. Kalian nggak ada tugas. Hanya macam gini-gini. Tapi tolong bukunya Pak Tri, bukunya Pak Amir ini jangan dipakai bantal tidur ya. Haikal ya, Esti. Iya, Pak. Dibaca ya, dibaca. Ya, saya kira itu. Bila taufik wal hidayah wa inaya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Sampai ketemu minggu depan. Waalaikumsalam. Ada, Pak. Jam berapa nanti siang? Jam 1, Jam Pak. 1, Pak. Kayak gini lagi ya, jam 1 kayak gini. Tapi saya juga nggak akan ngasih tugas. Nanti kayak gitu-gitu aja. Tapi nilainya hanya 2. Jam A 1 sama nanti B. masih ujian. Jadi nggak Pak. ada nilai nggak lulus dari Patri. Tapi A-nya A dan B. Siapa yang dapat A sama yang dapat B. Satu ujian, Pak. Jam 1. Ya kalau ujian nanti ujian akhir biasanya Pak Amir minta dari saya 1 nomor, dari Bu Rini 1 nomor, dari Pak Amir sendiri 1 nomor. Maaf, Pak. Kalau ujian, tapi kalau kondisi daring kayak gini, ujian si Haikal juga nyontek nanti kan percuma. Mendingan open book tapi presentasi mau dipresentasi atau apakah bentuknya gitu. Kalau ujian yang kayak model dulu saya tungguin, Pak Amir nungguin, Bu Rini nungguin kayak gitu, kalau nggak daring gimana sekarang? Kan nggak boleh. Nanti dimarahin Pak Menteri Nadiem Makarim. Jadi kemungkinan besar nggak ada ujian, tetapi tetap saya menyerahkan soal ke Pak Amir, Bu Rini menyerahkan soal ke Pak Amir. Apakah nanti topiknya itu menjadi tugas take home atau apa ya bentuknya? Karena kondisi pandemi masih seperti sekarang ini dan baru kali ini daring kita laksanakan. Jadi untuk jelas dari Pak Tri nggak ada tugas. Nah, enak toh kalian tidur nyenyak toh. Hanya setiap pertemuan hanya untuk membedakan siapa yang nilai A, siapa nilai amin, siapa nilai B. Nggak ada nilai C biasanya dari saya ya. Oke. Terima kasih Pak. Nanti untuk manajemen jam 1 ya Mas ya, jam 1 ya. Iya Pak. Maaf Pak. Ya nanti untuk manajemen seperti tadi Sadam kirim ke saya. Iya. Tadi salah saya pakai pertemuan saya yang lain. Jadi rupa-rupanya saya tadi kok nggak masuk-masuk. Salah lihat Zoom-nya. Jadi buat sama saya sendiri saja ini yang lain nggak masuk-masuk. Rupa-rupanya salah lihat Zoom-nya. Cek. Maaf Pak Tri. Apa ini? Galung Pak. Ya silakan. Ya, untuk manajemen program komunikasi nanti kan sesuai info yang minggu lalu dari Pak Amir, kita kan sudah bikin tugas laporan
PPIP ya Pak. Nanti untuk jam 1 tuh kemungkinan presentasi. Galung Pak. Oh, ntar dulu. Saya lihat muka kamu. Udah. Iya. Jadi kemungkinan untuk manajemen, ya Galung Triko. Untuk manajemen program komunikasi. Ya. Itu nanti presentasi Pak, karena seminggu lalu kan diberi tugas untuk kunjungan ke PPIP itu sebagai tugas UTS, dan kemungkinan nanti teman-teman presentasi untuk laporan PPIP-nya Pak. Nanti siang udah bener saya nih, Sadam. Saya apa masih Pak Amir apa Bu Rini? Komtinya Mas Galung Pak. Iya. Kalau itu. Galung ini saya Pak. Galung. Iya Pak. Halo, Galung. Nanti siang. Sorry. Nanti siang itu udah saya kan? Bener sudah saya kan? Sebentar Pak, saya cek dulu Pak di silabusnya. Soalnya kalau minggu kemarin info dari Pak Amir kan memang karena kemarin tanggal merah minggu lalu itu dikasih tugas kunjungan PPIP dan dipresentasikan tanggal 5 November gitu. Oh gitu. Ya udah, nanti gini aja, saya siap aja kalau nanti yang isi Pak Amir, berarti saya ikut menyaksikan. Penugasannya dari Pak Amir ya? Penugasan dari Pak Amir, Galung. Ya, Iya betul Nggak Pak. apa-apa. Saya dengerin aja gitu. Nanti dengerin, nah, nanti ada sedikit teori dari saya kalau itu jadwal saya. Coba kamu cek dulu, Galung. Ya, Bisa Pak, dicek dulu, coba di silabus, coba lihat. Ya Pak, sedang dibuka. Triko Mandu. Niru-niru nama saya aja kamu. Saya Pak Tri, tapi Triwibowo saya. Siapa? Pak Amir apa Bu? Masih Pak Amir apa sudah saya? Pak Tri, Pak. Pak Tri, Pak. Ya makanya udah saya. Nggak apa-apa, gini nanti gampang tuh Galung. Nah, nanti kalian presentasi, habis presentasi baru saya menjelaskan materi, gitu ya, materi teori gitu. Kalau nanti masih sempat, ya udah nanti kayak tadi kuisnya cuma memperebutkan A sama Amin kok, ya toh enak Pak Tri. Nggak ada tugas lagi, enak Pak Tri. Tapi tolong buku saya dengan buku Pak Amir ini jangan didiemin aja, dibaca, jangan pakai bantal tidur ya. Ya. Saya kira sekali lagi mengucapkan terima kasih. Sampai ketemu nanti siang bagi yang ngambil manajemen program. Billahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Selamat siang. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak. Terima kasih Pak Tri. Terima kasih Pak Tri. Sore kedengeran nggak nih? Kedengeran, kecil. Kedengeran. Beda ini sama Pak ini masih ini ya, apa sesuai silabus kan sama Pak Tri. Tapi kalau dari info kemarin kan presentasi untuk UTS. Coba nanti saya tanyakan dulu Pak Amir ya. Konfirmasi ulang ke Pak Amir, mungkin saja dikirim aja tugasnya nggak presentasi. Tidak mungkin rasanya, Bang Rari. Tapi kalau presentasi juga waktunya 10 kayak kemarin aja perencanaan 2 kali. Nggak cukup waktunya ya. Iya, dari waktu aja udahlah. Kumpulin aja. Disiapin aja lah pokoknya ya. Mau presentasi atau enggak udah siap lah. Jadi kita patokannya sesuai info Pak Amir dulu, nanti kalau misalkan tergantung nanti ya kondisinya gimana, nanti ya kita menyesuaikan aja gitu. Yang penting kita siap makalah sama PPT-nya gitu. Pesan aja Mas Galung pesan intinya kalau seandainya nggak ada presentasi di hari ini, jangan sampai ada tanggal lain buat presentasi UTS hari ini gitu Mas. Jadi biar pastikan kalau
presentasi untuk UTS biar kelar kita hari ini gitu Mas. Ya. Kan kalau itu kalau misalkan presentasi gitu. Nanti kita kerjasama aja dari sini dari teman-teman. Kan kemarin yang perencanaan itu kan 2 hari karena waktunya kan memang panjang ya, dikasih waktu 10-15, ternyata ada yang setengah jam gitu kan. Ya. Nanti disesuaikan aja dari teman-teman untuk presentasinya. Ya. Jadi artinya ntar kalau seandainya Pak Amir bilang, oh ya sudah Pak Tri aja gitu bilang. Tapi dikasih tahu juga bahwa Pak Tri sudah mengizinkan gitu buat presentasi UTS biar kelar nih UTS nih. Iya. Ini pada berapa slide, Mas? Berapa slide PPT manajemen program? Selesai, Mas. Saya aja cuma bikin berapa? 12 slide kayaknya. Oke. Mas Adam senyum dong, kan udah dapat A. Itu min haitsu la yahtasib. Aduh. Tidak disangka-sangka. Iya. Pak Tri mah enak, Pak Tri mah. Harusnya dari awal ya Pak Tri ya. Enak. Gak ada tugas. Iya, tidur enak. Aduh, enjoy. Bang Sada mimpi indah. Teman-teman, ampun. Saya izin lab dulu ya, boleh teman-teman? Beda yang udah dapat A langsung live ya. Yang masih deg-degan. Ya, mari kita lanjutkan tugas kita. Assalamualaikum. Waalaikumsalam, makasih Mas Galung. Oke, terima kasih semuanya.